Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus ya buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe dan like video ini. Oke, sebelum kita lanjut seperti biasa teman-teman ya, kita update market sebentar ya. Minimal di sini kita tahu pergerakan market seperti apa per video ini saya buat ya. Dan seperti biasa ya, yang tampak di layar kalian ya, di sini terjadi penurunan lagi nih untuk Bitcoin. Yang dimana kalau kita lihat Bitcoin ini dalam 24 jam terakhir teman-teman ya koreksi lagi 0,99% ya atau let's say 1% lah ya. Dengan range harga seperti ini ya dia baru turun bisa dibilang hampir seribuan dolar ya. Ini belum sangat signifikan ya karena kemarin sudah bagus ya di posisi 88.000 ya, tapi ini ya market ya seperti ini dan biasanya teman-teman ya kalau kita lihat untuk overall ya karena di sini kita lihat market cap-nya juga turun. Biasanya banyak sih well-well atau orang-orang namanya akhir tahun ya, mereka ya banyak yang menjual, bisa dibilang seperti itu ya. Akhir tahun biasanya gitu sih, akhir tahun banyak yang menjual, entah mereka liburan dan lain-lain ya. Biasanya seperti itu. Di dunia saham juga seperti itu ya. Akhir tahun biasanya ya merah lah ya. Tapi ya lumayan teman-teman karena dari 88 ya, dia hanya turun 1.100-an ya, karena sekarang di 86,800 ya, 86.800-an, kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat di sini ya, Fear and Greed Index juga sebenarnya semakin membaik ya, mulai meninggalkan zona fear-nya ya. Dan kalau kita lihat untuk indeks altcoin season ya, ini mulai meninggalkan Bitcoin ya. Kalau dia sudah daerah sini ya, ini mulai di middle-nya teman-teman ya. Kalau sudah di sini ya altcoin season. Dan sayangnya ini masih di 19. Jadi kemungkinan alt season ya masih jauh ya. Kira-kira seperti itu. Karena di video kali ini saya bakal bahas salah satu altcoin ya yang di request lah ya, sering juga di request Bang bahas Picoin, oke atau Pi Network. Di sini kalau kita lihat ya, ada kemajuan yaitu di market cap ya. Kemarin kalau nggak salah Picoin atau Pi Network ini posisinya itu di bawah atau di atas ya, di atas 40 ya. Sekarang dia sudah di 40. Kemarin kalau nggak salah sempat 41 sampai 45-an. Sekarang di 40 ya. Yang dimana harga ya 0,2 ya, masih di 0,2. Dan kalau kita lihat dalam 7 hari terakhir ini menurut saya agak anteng ya atau agak ya adem lah ya karena biasanya ya Pi Network ini dalam 7 hari pasti jatuhnya berantakan ya. Ya seperti inilah ya contohnya si Memcore ini ya dalam 7 hari jatuhnya belasan persen ya. Tapi ini agak tenang Pi Network teman-teman ya karena dalam 7 hari dia hanya terjadi penurunan 0,35 ya. Dan dalam 24 jam ini mulai mulai recover, mulai hijau minimal 0,06 ya kira-kira seperti itu. Nah di sini kita akan lihat teman-teman ya chart dari Pi Network. Saya sempat bahas di beberapa hari yang lalu apa beberapa minggu yang lalu teman-teman ya terkait bottomnya Pi Network ya yang ada di posisi sini yang pernah terjadi di 10 Oktober ketika terjadi market crash ya atau Black Swan ya. Dan setelah itu ini nggak usah dihitung lah ya karena ini peristiwa Black Swan ya. Nah di sini sebenarnya sudah saya ulang-ulang ya, sudah kelihatan banget ini saya ambil time frame 24 jam atau 1 hari ya. Ini sudah kelihatan banget teman-teman ya. Dipnya atau harga rendah yang standar yang tidak diizinkan turun lagi oleh holder ya di angka ini ya, di harga yang saat ini ya 0,2 ya. Jadi di 0,2 ini seakan-akan ya bottomnya ya. Kalau kita berbicara bukan apa ya, bukan kehancuran ya, yang paling banyak disentuh aja ya. Karena kalau kita lihat 0,02 sorry 0,2 dolar ini teman-teman ya, ini ya paling banyak disentuh dan kalau kita lihat ya dia pernah jungkir dalam 3 hari terakhir ini ya di 15 Desember ya, 16 Desember, 17 Desember ya. Itu bahkan dipnya itu di 0,1 ya, 0,19 tapi ya. Setelah itu ya naik lagi dan setelah itu ini terjadi koreksi lagi. Kalau kita gedein ini terjadi koreksi lagi. Nah, teman-teman selalu perhatikan ya, ini ya. Teman-teman perhatikan ya. Ini hijau kan, hijau. Ini penurunan. Nah, orang-orang yang sama semua teman-teman ya. Jadi mereka itu bisa dibilang hit and run ya.
Jadi mereka pukul habis itu lari ya kayak gitulah ya. Nah, kalau kita perbesar lagi ya orang-orang yang ini ya sama juga mereka juga yang ini ya. Jadi simpel untuk melihat chartnya Pi Network ini ya. Jadi nanti kalau kalian sudah serok di antara 0,2 ya dan dia sudah terjadi kenaikan di posisi 0,21 ya ya ikuti mereka aja gitu loh. Kalau kita mau profit konsisten ya dalam time frame kecil kira-kira seperti itu ya. Tapi posisi posisi saat ini teman-teman ya, menurut saya dalam 7 hari ini Pi Network ini atau Pi Coin ini teman-teman masih positif menurut saya. Kenapa seperti itu ya? Karena menurut chartnya tadi teman-teman ya atau menurut data ya dalam 7 hari ini dia hanya terkoreksi 0,07% per video ini saya buat. Tapi ada berita ya, ada berita menarik ya. Di video ini saya akan bahas ya. Ini menarik teman-teman ya. Harga Picoin ini turun hari ini di tanggal kemarin 23 ya teman-teman ya. Tanggal 23 Desember ya. Nah, di sini ada indikasi ketergantungan Picoin pada level 0,21 ya. Ini menahan potensi kenaikan. Nah, sudah saya bilang tadi kan teman-teman ya. Ini posisi 0,2 itu paling krusial Pi Network. Jadi kalau nanti ya dia terjadi koreksi terus kalian dapat di harga 0,9 itu atau 0 atau 0,8 ya, itu sudah reward sih menurut saya ya. Reward lah karena nanti posisi 0,2, 0,21, 0,22 di area-area itu kalian bisa mengadakan take profit ya. Di sini teman-teman kalau kita lihat ya pada Desember 2025 harga Pi Network ini tercatat berada di angka 0,2 ya. 0,2024 ya. Ini mengalami penurunan 1,4% dalam waktu 24 jam. Jika dikonversikan ke dalam rupiah saat ini teman-teman ya, teman-teman tahu kan sekarang 16.700 ya $1 ya. Maka satu Pi Network adalah 3.395. Ini tidak mengecewakan ya. Atau ini tidak bisa dibilang koin micin atau koin murah ya. Karena masih banyak yang koin yang nggak sampai Rp1 kira-kira seperti itu ya. Dan kalau kita lihat di sini ya, nilai kapitalisasi pasar atau market cap dari Pi Network ini saat ini berada sekitar 1,6 miliar dolar ya. Dengan valuasi terdulisi teman-teman ya atau bisa dibilang ya full diluted valuation ini mencapai 2,6 miliar. Nah, ini uang semua teman-teman. Jadi kalau seandainya ya banyak sekali di luar sana mengatakan bahwa Pi Network ini sudah nggak ada harapan, Pi Network ini bisa hancur, Pi Network ini bisa ya bisa ujung-ujungnya scam. Ya kayaknya terlalu cepat deh orang mengatakan atau berasumsi seperti itu ya. Karena kalau kita lihat teman-teman ada juga di sini ya. Modal mulai masuk kembali saat tekanan jual mulai meredah. Ya sudah, teman-teman bisa lihat ya di area ini ya di 0,19 ya, di 0,18 ya. Itu ya aliran langsung masuk karena seperti yang saya tunjukkan di chartnya tadi ya. Di mana sudah beberapa kali terjadi teman-teman ya. Setiap terjadi penurunan di bawah 0,2 ya, kita tandai ya titik-titik di bawah 0,2 kalau teman-teman lihat di sini ya. Bentar. Nah, ini area di bawah 0,2 nih ya. Setelah itu langsung terjadi kenaikan ini ya. Turun lagi ya dipnya di sini ya di 0,19 ya naik lagi ya bahkan turun lagi di sini 0,1960 langsung terjadi naik gede-gedean ya setelah itu terjadi koreksi ya dia hanya menyentuh 0,2 ya naik lagi. Nah jadi menurut saya ya saya tetap confident teman-teman ya confident dengan harga 0,2 dari Pi Network ya itu harga yang paling cocok atau kalau kalian masuk ya ini harga yang paling cocok dan saya mau katakan juga buat teman-teman semuanya, Pi Network ini kalau bisa tetap di jangka panjang ya. Tetapi ya di beberapa video yang pernah saya bagikan juga ke teman-teman, selalu waspada dengan unlock token ya. Karena beberapa kali saya coba lihat di PiScan ya. Ini nanti sekitar 2028 ya, ini baru selesai dia melakukan unlock token. Setiap bulan dia unlock banyak, kira-kira seperti itu ya. Jadi ya kalau kalian memang benar-benar yakin untuk jangka panjang silakan ya. Kalau kalian mau nunggu dulu setelah tersirkulasi 100% ya silahkan. Baru mau beli ya silahkan. Karena di sini sirkulasi supply-nya baru 8,3% lah ya. Kenapa saya bilang ini persen ya karena ini persen juga ya. Karena ini 1000 ya. Jadi kita gampang untuk presentasi ya.
Contoh di sini ya maksimal supply-nya kan 1000 billion ya atau 1000 miliar. Sorry, 100 billion ya atau 100 miliar. Yang keluar ya yang tersirkulasi baru 8,36 billion. Jadi ya bisa dibilang ya yang tersirkulasi baru 8,36% ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, sampai di sini teman-teman ya. Kalau kalian punya pendapat, silakan. Tapi inti dari video ini, teman-teman ya, ini Pi Network ini dia mulai temukan ya titik stabilnya dan yang terakhir adalah di mana orang sudah ketahuan ya, sudah kelihatan orang-orang mulai masuk ya. Jadi kalian bisa tandai orang-orang mulai masuk ketika harganya berada di 1,8 sampai 1,9 ya, dan standarnya di 0,2 dolar, kira-kira seperti itu. Oke, semoga ini bermanfaat teman-teman, semoga sehat, sukses selalu buat kalian semuanya.